Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik adik-adik yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin sedikit sharing bersama adik-adik ya yang baru lulus SMA ya. Mungkin sekarang lagi bingung mau lanjut kemana gitu ya. Baik, di sini kami akan memberikan beberapa tips ya atau prinsip-prinsip orang-orang sukses. Sebenarnya ketika di masa pandemi ini ya, pasti banyak di antara kita ini yang pesimis ya, dan itu hal wajar karena memang kendalanya itu memang ada di hadapan kita begitu ya. Pesimis mungkin berpikiran, mungkin saya nggak bakal bisa kuliah karena di masa pandemi ini ekonomi orang tua malah turun drastis misalnya ya, atau ya di masa pandemi ini belajar kurang fokus karena semuanya apa-apa online gitu. Jadi pikiran-pikiran kita seperti itu sebenarnya hal wajar karena memang kendala itu kita lihat di depan mata kita gitu. Tapi ingatlah ya, ketika kita bisa untuk berpikir positif, bisa selalu untuk optimis bahwa saya pasti bisa, insya Allah kita akan bisa ya. Jadi tidak ada kendala ya. COVID ini tidak akan mematahkan semangat kita, tidak akan menghalangi cita-cita kita ya. Kita pasti bisa. Jadi sekarang kuncinya harus berpikir optimis dan selalu berpikir positif ya. Di sini kami akan menjelaskan ya, di satu slide ini ada beberapa prinsip orang sukses. Ini harus kita pelajari ya, dan ini harus kita ketahui. Apa saja sih prinsip orang-orang sukses itu ya? Yang pertama, tidak ada yang tidak bisa Anda raih karena hidup kalau kita tetap berjuang ya. Jadi itu yang pertama ya. Kita harus bersikap optimis. Tidak ada yang tidak bisa. Ingat itu, selagi kita masih mau berjuang. Jadi itu ya. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membuat Anda gagal kecuali diri Anda sendiri. Ini yang harus kita garis bawahi. Karena terkadang bukan lemahnya semangat kita dalam mencapai cita-cita, bahkan diri kita sendiri yang meruntuhkan semangat kita dengan berpikir pesimis ya. Kadang ini ya, orang tidak akan bisa membuat kita gagal, dan keberhasilan kita tidak akan terhalang oleh keberhasilan orang lain ya. Jadi ini yang harus kita ingat. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak kita bisa selagi kita masih mau untuk berjuang ya. Ini pemikiran seperti ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya, karena itu merupakan prinsip orang-orang sukses. Dan yang kedua, bertanggung jawab atas hidup Anda, maka Anda akan mengendalikan hidup Anda. Ini juga tidak kalah penting ya. Bertanggung jawab ini paling penting ya. Apapun yang kalian pilih setelah ini, kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian pilih ya. Mungkin dari kelas 3 SMA, bahkan dari kelas 1 ya, masuk SMA kita udah pikirkan nanti saya kuliah di mana begitu ya. Pas udah selesai dalam pendidikan SMA-nya, di situ kita masih bingung misalnya untuk memilih kuliah di Undirah kah, atau kuliah di UMJ, atau kuliah di UIN ya, di luar kota kah, atau di luar negeri. Kadang pemikiran-pemikiran kita itu ya yang membuat kita ragu, ya itu hal wajar, semuanya itu pilihan. Tapi tentukanlah satu ya, pilihan yang kuat dalam hati kita, dan juga orang tua ridho, orang tua mengizinkan, orang tua mendukung kita gitu. Misalnya adik-adik sekarang ya memilih untuk kuliah di Undirah misalnya, itu sudah menjadi pilihan. Jadi apa yang kalian pilih, kalian harus siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi ya. Ini yang terpenting ya. Karena dimanapun kita kuliah ya, kampus manapun, suka duka itu pasti ada ya, pahit manisnya itu pasti ada. Bukan hanya di Undirah saja ya, bukan hanya di UIN aja. Dimanapun kita berjuang, dimanapun kita kuliah, pasti perjuangan itu ya sangat melelahkan ya.
dan pengorbanan itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi itu, misalnya kalian sekarang sudah memilih kuliah di Undira. Jadi apapun nanti yang terjadi, kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan kalian. Ini yang terpenting. Jangan setengah-setengah ya, ketika kita sudah menghadapi hal yang tidak kita inginkan, akhirnya kita memilih untuk menyerah. Jangan ya, tidak boleh. Dan hal yang harus kita garis bawahi juga ya, kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Ya, kalau kita sudah bertanggung jawab, pasti kita kuat. Tapi kalau sudah kita menghilangkan tanggung jawab, di situ kita akan lemah dan bisa-bisa kita akan menyerah. Jadi ingat ya, kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Ya, dan yang selanjutnya, jangan pernah ragu dengan apa yang kalian lakukan. Ini yang terpenting, karena dunia ini penuh dengan pendapat ya. Kadang kita ragu dengan orang-orang sekeliling kita. Kita udah jalan nih, kita udah mulai misalnya di semester 1 ataupun di semester 2 gitu. Datanglah teman orang-orang sekeliling kita, bahkan mungkin keluarga kita bilang, emang kamu bisa ngelanjutin ini? Kayaknya kamu nggak pantas deh di jurusan ini. Kayaknya kamu salah ambil jurusan deh. Itu kan banyak ya. Memang dunia ini tempatnya berpendapat gitu. Ya, kadang orang-orang sekeliling kita yang mematahkan semangat kita, tapi jangan ragu, kita fokus dengan tujuan kita ya. Tujuan kita di awal, kita memilih kuliah ini untuk apa? Jadi fokus dengan tujuan, jangan fokus dengan pendapat dan komentar orang lain ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa jangan pernah ragu dengan apa yang kita lakukan ya, ingat. Dan prinsip selanjutnya, jangan pernah berhenti belajar dan mengasah diri ya. Ini juga tidak kalah penting. Teruslah belajar dan mengasah diri. Terus bertumbuh adalah kunci ya. Terus bertumbuh adalah kunci, dan menemukan perubahan setiap proses yang kita jalani. Nah, ini yang penting. Ketika kita sudah memilih ya dengan pilihan yang sudah tepat menurut kita, maka di situ fokus untuk belajar, fokus untuk mengasah diri, fokus untuk menggali potensi. Sesungguhnya kita di sini semuanya sudah Allah kasih potensi diri masing-masing ya. Tinggal kitanya mau menggali potensi tersebut atau membiarkan ya. Karena potensi diri ini ibarat sumur yang terus digali sampai menemukan mata airnya. Nah, jadi itu ingat, sekarang masanya kita berjuang, fokus dalam belajar dan temukan potensi diri kita. Sekiranya apa yang menjadi basic dalam diri kita ini? Apakah kita hobi di bidang bisnis misalnya? Ya harus totalitas dalam menjalankannya, jangan setengah-setengah gitu. Atau misalnya kita merasa kita punya kemampuan public speaking yang bagus, saya bisa nih jadi motivator handal. Apa yang harus kita lakukan? Jadi itu yang harus kita temukan potensi diri kita tersebut ya. Dan jangan setengah-setengah, harus totalitas sampai kita dengan tujuan akhir gitu. Dan prinsip yang terakhir, berikan yang terbaik dari kemampuan kita ya. Berikan yang terbaik. Kita tahu kemampuan kita sampai di mana ya. Berikan yang terbaik. Selagi kita mampu, jalankan ya. Selagi kita bisa, lakukan ya. Yang tadi yang kami katakan, kita harus totalitas, baik dalam belajar kita fokus, dalam menggali potensi diri kita, kita juga semangat ya untuk mencari potensi diri kita gitu. Nah, jadi lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan ya. Nah, jadi itu mungkin dari beberapa prinsip ini, kalau sudah ada semuanya dalam diri kita, ya syukur-syukur, alhamdulillah begitu. Tapi kalau masih 1, 2, 3 atau bahkan sama sekali belum ada dalam diri kita dari 5 prinsip ini, maka mulailah dari sekarang adik-adik semuanya ini yang mau melangkah ke pendidikan selanjutnya ya, untuk kuliah, tanamkan 5 prinsip ini. Insya Allah kalian akan berhasil. Insya Allah kalian akan meraih cita-cita kalian. Bukan COVID, bukan keadaan yang menghalangkan mimpi kita, yang menghalangkan cita-cita kita, tapi semangat kita lah dalam meraihnya hingga nanti kita sampai pada tujuan, hingga nanti kita sampai pada apa yang kita cita-citakan. Jadi paham ya sampai di sini ya. Jadi 5 prinsip ini tanamkan dalam diri kita ya, bahwa
Yang pertama tadi, kita harus tetap optimis. Kita pasti bisa, ya. Apapun ya, bagaimanapun caranya, kita pasti bisa selagi kita mau berjuang. Karena ingat bahwa kesuksesan itu tidak dilahirkan dengan kebahagiaan, tidak dilahirkan dengan kesenangan, tapi kesuksesan itu dilahirkan dengan suka, duka, dan air mata. Kalau adik-adik siap untuk berjuang, maka bersiaplah menerima masa depan yang indah di masa yang akan datang, ya. Ingat, kalau hari ini kita tidak sanggup untuk memeras keringat dalam perjuangan, maka bersiaplah mengeluarkan air mata lebih banyak di masa yang akan datang. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semangat untuk kita semua berjuang meraih cita-cita. Insya Allah kita mendapatkan masa depan yang indah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.